Tete yang hadir di acara malam ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum ajmain. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah orang-orang terpilih yang masih Allah berikan kesempatan, dan insya Allah beberapa hari kemudian awak akan diberikan tamu yang sangat mulia, yang orang-orang yang menyadari betapa mulianya tamu VIP yang akan datang besok itu sangat merindukan, malah bukan merindukan datangnya sebulan dalam setahun. Kalau dapat sepanjang tahun, sepanjang bulan itu yang datang seperti yang akan datang besok itu taruh. Kan begitu ya Mak Malin, ya kan? Kerinduan dari setiap orang yang menyadari betapa besarnya kedudukan Ramadan dalam hubungan awak dengan Allah, maka setiap diri akan merindukan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun itu kalau dapat bersebut di Ramadan. Jadi setiap kali di bulan Sya'ban, malah di bulan Rajab, jiwa-jiwa kaum muslimin itu terarah kepada tarhib Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Karena memang Ramadan itu adalah metamorfosis yang paling sempurna dari kejiwaan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk bisa berada pada posisi yang jauh lebih baik setelah selesai melaksanakan segala bentuk penghambaan ubudiyah di bulan Ramadan. Tapi kita juga sadar sepenuhnya, merasanya setiap perintah Allah, setiap apa yang menjadi syariat di dalam agama awak, maka itu ada tujuan-tujuan ukhrawi, tujuan-tujuan rohani ya. Tapi di balik itu juga ada kemanfaatan atau hikmah. Yang kadangkala pada sebagian kita yang nampak hikmahnya saja. Tapi pada sebagian orang juga yang nampak adalah tujuan saja. Maka sidus syariah saja. Tujuan daripada perintah itu saja. Padahal sesungguhnya Allah memerintahkan segala sesuatu itu adalah kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan bagi akhirat awak nanti. Dan tentu termasuk puasa dan Mamak dan Tete yang hadir malam itu. Puasa adalah satu perintah syar'i. Perintah syar'i yang oleh para ulama di bawah tuntunan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah SAW yang kita tengok ya, basicnya itu adalah surah Al-Baqarah ayat 183, diperintahkan berpuasa itu kan kepada kita, kepada awak kaum muslimin, sebagaimana dulu telah diperintahkan pada orang-orang yang terdahulu. Jadi perintah puasa itu bukanlah perintah Allah kepada awak saja, tapi kepada orang-orang yang sebelum awak. Dan perintah puasa itu dari waktu ke waktu semakin menemukan bentuknya, di samping sebagai itu adalah perintah syar'i yang bertujuan ukhrawi, yang berujung dengan mengharapkan surga, maka sesungguhnya di dunia apapun awak akan memetik banyak manfaat daripada pelaksanaan ibadah puasa. Maka kalau awak tengok Mak dan Ete, kalau awak cari kan bahwa awak ko di samping akan memasuki bulan Ramadan, suatu diklat yang sangat besar perannya dalam proses metamorfosis. Metamorfosis hule menjadi kupu-kupu. Itu melalui fase kepompong. Nah, metamorfosis orang-orang yang lalai, ya, yang la yarjuna liqa'ana, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang yarjuna liqa'ana. Orang yang ingin bertemu dengan kami, salah satu proses yang paling besar itu, peluang itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kulit menjadi kupu-kupu itu melalui proses kepompong itu berlangsung selama bulan Ramadan. Maka Ramadan yang paling besar peluangnya untuk merubah status awak, mereformasi, malah istilah sebagian partainya istilahnya merestorasi dan diri awak ke ya Mak Malin istilahnya yang lebih keren ya, merestorasi, sehingga akhirnya setelah Ramadan nanti muncullah kupu-kupu
yang di mata awak yang banyak tidak ada celahnya. Indah sih yang tahu awaknya tentang kupu-kupu. Tapi ketikanya masih kepompong, menyampik nampak dia menyamak kan. Basobok di lantai sapu, basobok di atas batang kayu, dijuluk-juluk, dicampaan, dikubur kan. Tapi ketikanya lah di kupu-kupunya indah kan. Maka Ramadan adalah kesempatan untuk itu. Nah, itu adalah metamorfosis pertama. Metamorfosis yang kedua adalah perubahan. Perubahan daripada awak-awak. Etek-etek, mak-mama, ambo, dan kita seluruhnya. Dari orang-orang yang selama itu sangat tangguh. Orang yang gagah, orang yang mapan, menjadi sebantali awak akan masuk ke generasi tua. Jadi awak antara 60 years old to 50 years old to 60 years old, kelompok awak kini kok antara 50 aja 60 apa, itu adalah masa-masa terakhir untuk awak menyiapkan diri masuk ke usia tua. Karena Rasulullah SAW mengatakan umatku itu usianya antara 60 dan 70. Maknik mungkin punya data nama Maknik. Harapan hidup rata-rata orang Islam di seluruh dunia kini berapa? Kita ambillah yang dangka, yang pendek ya. Harapan hidup rata-rata orang Bangladesh sekitar 50 tahun. Ya. Orang-orang di daerah Hindia Barat, Rajasthan, ya, India Utara, Jammu, Kashmir sekitar 55 tahun. Ya. Orang-orang di daerah Afrika, ya Nigeria, Sierra Leone, kan daerah-daerah Afrika Utara, Libya, segala macam sekitar 58 tahun. Indonesia sekitar 62 tahun. Ya. Orang-orang Islam di negara-negara yang agak maju ekonominya seperti di Turki, ya, di Uzbekistan, Bosnia, Albania, ini sekitar 70 tahun. Maka kita menemukan kesimpulan Rasulullah SAW itu, umatku itu nanti umurnya antara 60 dan 70. Memang kalau saya lihat statistiknya kini harapan hidup orang Islam itu antara segitu. Rata-rata untuk dunia ya, dunia Islam, bukan Indonesia dan bukan pula Turki, ya. Yang satu mewakili umat Islam yang banyak, yang satu mewakili umat Islam yang sejahtera. Jadi awak kau berada pada fase terakhir kau menjelang masuk ke usia tua. Pada usia antara 60 dan 70 tahun nanti, sebagian besar kan umatku itu usianya segitu, kata Rasulullah SAW. Nah, between 50 to 60 adalah masa metamorfosis yang besar. Maka ketika datang bulan Ramadan, tentu di samping yang awak tuju adalah perintah syar'i. Tujuan ukrawi dari Ramadan adalah untuk melatih ya sepotong daging yang ada dalam tubuh. Inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya pada tubuh anak Adam itu ada sepotong daging. Yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Tetek dan mama mungkin susah untuk menemukan apa yang dimaksud oleh hadis itu. Karena sesungguhnya sepotong daging itu kan kalau baik dan buruk itu secara medis tidak bisa diwakili satu organ. Ya, tidak bisa. Kalau jantung aja sehat, misalkan kan sehat ke seluruh tubuh, enggak juga. Sebab kalau ginjal rusak, ginjal akan merusaknya keseluruhan. Kalau pankreas rusaknya akan merusaknya keseluruhan. Karena kalau diabetes akan menjalasnya ke makamanya. Saraf pun lah rusak, kan ginjal rusak. Begitupun kalau hati lah rusak dalam jangka waktu tertentu, yang mengalami radang kronik menjadi penyakit liver, sirosis hepatis, maka rusaklah yang lain sadanya. Tapi kalau ikut cari dalam konteks pemaknaan makna majazi dari inna fil jasadi mudghah, maka Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin menjelaskan kedudukan yang dikatakan hati. Ala wahyal qalb, maka itulah hati. Hati mana? Yaitu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tubuh manusia di saat dia berusia 120 hari. Ruh. Nah, ruh ini nanti di dalam penamaannya kadang-kadang dinamakan hati, kadang-kadang dinamakan akal, kadang-kadang dinamakan nafsu. Hakikatnya cieknya kata Imam Ghazali. Itu ciek kan. Ketika berbicara tentang hal-hal yang rasional dan tidak rasional disebut akal. Ketika berpihak kepada kebenaran dan jatuh kepada kebatilan disebutnya hati. Dan kita kecenderungannya kepada yang negatif saja tarikhnya disebut dengan nafsu. Walaupun sebenarnya penamaan nafsu kan kadang bipolar aja, kadang-kadang untuk hal yang baik, kadang-kadang untuk yang jelek. Inna nafsa la amaratum bisu.
Sesungguhnya nafsu itu cenderung ke arah yang buruk-buruk saja. Tapi di lain waktu dibilang nafsu yang baik itu, nafsu mutmainnah itu justru yang akan mengantarkan setiap hamba Allah dan setiap umat Nabi Muhammad itu ke pintu gerbang surga. Jadi intinya adalah kan pada diri kita itu ada sebongkah daging yang secara medis susah dijelaskan. Tapi Imam Ghazali mengatakan yang dimaksud adalah ruh yang bertempat di atas jantung. Karena disitulah yang mengendalikan kehidupan. Kalau dahulu kehidupan dan kematian itu dipisahkan dengan aktivitas jantung. Dunia medis mengenal kematian ketika jantung berhenti bekerja. Belakangan, karena medis itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan physical evidence, bukti-bukti fisik, ternyata kalau jantung berhenti bekerja, tapi otak masih ada sinyal listrik di situ, kemudian dengan suatu upaya-upaya resusitasi, survival attempt, ternyata kehidupan masih bisa dipertahankan. Asalkan otakku masih hidup, kemudian jantung disupport untuk beberapa saat, kemudian masih hidup. Maka dunia medis pun bingung, dan akhirnya pindah. Mengatakan bahwa kehidupan itu berakhir ketika otak berhenti bekerja. Nah ini itulah yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu sangat relatif sekali. Yang pasti itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah. Kapan berakhirnya kehidupan itu? Ketika Allah mencabut roh. Namun roh kan inna ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi roh itu sesungguhnya urusan Allah yang sedikit sekali kita ketahui cuma tentang dia. Maka ketika bicara masalah ruh, kita lebih banyak sami'na wa ata'na. Kita dengar apa yang diinformasikan oleh Rasulullah melalui wahyu Allah, kemudian kita percayai. Maka kita balik seperti pasan kawan-kawan tadi, mak-mak dan tetek tadi, kemanfaatan apa yang bisa awak ambil pada usia-usia awak kini yang lah berkisar antara 50 sampai 58 tahun ya. Ya Manik ya. Manik orang Manik. 57 atau 56. Mak Bon barang. 56 barang. Mak Malin barang, Mak Malin. 50 aja. Tahunku 55 tahunku 56 ya. Ini awak tanya ini yang komandannya ini barangnya. Kalau nanti pakai lah 56 mak. Ah itu. Jadi awak kok yang ndak maal. Maal 1, maal 2. Jadi awak kok sadonyo lah hampir mendekati yang ke-6. Ya. Jadi kok adalah masa peralihan dekade terakhir sebelum awak masuk usia tua. Itu usia kematian. Rasulullah bilang umatku itu cuma antara 60 dan 70. Maka tentu ada usaha, ada tawakal. Seperti pasan Mak Malin waktu pertemuan terakhir dulu, ada memaksimalkan usaha, ada memaksimalkan tawakal. Memaksimalkan usaha artinya mengusahakan fisik apa sehat memasuki usia tua. Sebab ketika memasuki usia tua lewat di masa 60 itu nanti awak memasuki dalam keadaan sakit, maka bisa dibayangkan berapa banyak cuma ibadah yang bisa awak lakukan. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang terkait dengan kesehatan fisik. Bersamaan dengan itu, bukan hanya sekedar fisik awak jago, tapi hati awak pun mulai awak tundukkan. Karena ketika usia 60 itu masuk dan hatiku masih menggelora dengan panasnya bara api yang ada di dalamnya, maka awak khawatir nanti di usia 60 KT itu bukan ketenangan yang awak dapat. Yang awak dapat justru kegelisahan. Kegelisahan yang Masya Allah, na'udzubillah min zalik, yang berakhir dengan su'ul khatimah. Harta bukan ukuran, pangkat bukan ukuran, jabatan bukan ukuran, kepopuleran bukan ukuran, fasilitas bukan ukuran, jumlah anak dan keturunan bukan ukuran. Seluruhnya itu nisbi, seluruhnya relatif dan seluruhnya akan hancur dan hilang. Yang tetap adalah hati kita menatap masa-masa tua. Dan untuk masuk ke masa tua itulah sangat dakik sekali waktunya. Ada yang lah tinggal waktunya 2 tahun ni, 3 tahun ni, ada yang 4 tahun ni. Tapi paling panjang ya mungkin sekitar 5 tahun ya. Karena yang di bawah 55 kan tak ada juga. Merasa tak ada yang di bawah 55 ya. Ya Mak Man. Jadi itulah yang akan kita siapkan mama etek-etek ya, bahwa bulan puasa tahun kini kau harus menampikan manfaat. Menampilkan manfaat dalam sisi mana?
Untuk awak yang berusia di atas 50 gini kok, kan? Rato-rato awak kok mungkin nambah calik ya dari fisik awak kan nampak awak kok sebagian besar adalah kelebihan gizi ya. Lah kelebihan gizi salah satu. Dan itu adalah ancaman yang akan memberatkan awak di usia tua nanti. Kelebihan gizi artinya kan banyak yang badan kok lah tidak tumbuh kateh, lah tumbuh ke samping gitu ya. Kemudian ada yang tumbuh ke muko gitu. Nah, itu tentu kita akan mendapat manfaat nanti dari setiap bulan puasa. Ya, perintah puasa adalah perintah syar'i yang bertujuan ukhrawi, tapi di dalamnya ada hikmah. Apa hikmahnya? Sumu tasihu. Puasalah dan kamu akan sehat. Di mana letak sehatnya Mama dan Tete? Letak sehatnya itu kata kuncinya dari perspektif fisik adalah kita mampu mengurangi makan. Nah, yang susahnya Wak, bulan puasa itu malah konsumsi daging, konsumsi ikan, bareh, palu, minyak seluruhnya meningkat, bukannya menurun. Nah itu tentu ada kiat-kiat dari Rasulullah SAW. Dan bahwa puasa itu harus mengurangi makan. Kalau tidak mengurangi makan tentu tidak timbul rasa lapar. Kalau tidak timbul rasa lapar tentu tidak timbul rasa santun. Bukankah dengan lapar itulah kemudian kita mengharapkan santun akan muncul? Akan merasakan susahnya orang yang kurang makan. Nah, rasa lapar itu tentu harus diciptakan dengan cara mengurangi makan. Yang susahnya, pada saat berbuka itu seperti balik dandam. Puasa baramban kata orang tua dulu kan. Begitu lapeh kayunya di kepala banda itu menduru saja keluar turun gitu ya. Nah, itu yang masalah. Nah, Rasulullah SAW berbuka dengan rutab. Gitu ya, Malin ya. Kalau ndak ada rutab, baru beliau berbuka di tamar, jo kurma masak. Beliau berbuka dengan kurma muda. Ya, kurma muda itu ternyata itu menyediakan gula yang sederhana, lebih capek daripada tamar, kurma yang tua. Maka setelah Rasulullah berbuka beberapa biji rutab, beliau salat, beliau zikir. Nah, setelah itu beliau mau menambah makan setelah selesai. Secara fisik itu rutab sudah diserap dan sudah gulanya masuk ke dalam darah. Artinya apa Mama dan Tete? Rasulullah itu berbuka langsung kanyangnya. Semangat dan nafsu makan yang menggebu-gebu itu langsung tertekan setelah makan beberapa biji makanan yang manis tadi. Maka untuk mengkonversinya ulama-ulama dulu mengatakan berbukalah dengan buah-buahan yang manis. Kan berbukalah dengan buah-buahan yang manis supaya apa? Kadar gula dengan capek naik dalam darah awak, sehingga selesai salat, selesai zikir nanti, yang rencananya membalih dandam dengan makan yang banyak tadi akan hilang. Akhirnya kita bisa menekan makan. Nah itu salah satu rahasianya, yang bagi awak kini kok sangat penting. Itu sangat penting sekali puasa itu mengurangi konsumsi. Baik kalori, mengurangi konsumsi kalori untuk mengurangi kegemukan, mengurangi konsumsi lemak, untuk mengurangi endapan lemak di pembuluh darah. Dan kita harapkan 30 hari besok akan terjadi gluconeogenesis, lipolisis, pemecah lemak yang banyak sehingga pembuluh darah yang mulai agak-agak samping itu lapang balik. Jadi wajah-wajah gitu itu setelah Idul Fitri nanti berseri-seri bukan karena awak mampu saja melaksanakan tujuan-tujuan sakral atau tujuan-tujuan ukhrawi dari puasa, tapi memang karena aliran darah lebih bagus. Jadi kita mendapatkan hikmah. Di samping mendapatkan hasil melaksanakan perintah, maka kita mendapatkan hikmah berpuasa. Itu mungkin Mama etek dari segi fisik ya. Kemudian dari segi psikis, tidak ada suatu kehidupan yang kaum muslimin itu lebih sejahtera batinnya daripada di bulan Ramadan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Intensitas masalah, kegelisahan, tekanan batin, gejolak nafsu, itu seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk mereda selama bulan Ramadan. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang telah berencana memasuki Ramadan dan bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Kesehatan mental awak kok etek-etek dan mama sungguh sangat hebat sekali. Sehingga setelah Ramadan itu kita merasakan betul ya, sekian kali kita memasuki Ramadan ini. Kita bisa membedakan di Ramadan tahun dulu yang merasakan begitu
suasananya begitu sangat syahdu kita memasuki Idul Fitri itu. Kita mendapatkan optimisme yang sangat hebat sekali untuk menghadapi kehidupan ini. Nggak takut ada Mak dan Tete menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Sebagaimana mungkin kita pernah punya pengalaman ya, ketika kita menginjakkan kaki di tanah suci, mungkin disitulah kita merasukan seketik keberanian untuk mati. Di tempat lain kita takut untuk mati. Ya, kita jujur ke diri kita kan, tidak ada yang tidak takut untuk mati. Tapi banyak orang merasukannya siap untuk mati ketikanya berada di tanah suci. Lah dicubanya tawaf sekali kan, sa'i sekali kan. Kemudian timbul tekad dalam hati ini. Kalau mati kini kamu siap. Nah begitu juga dengan Ramadan. Setelah melewati satu Ramadan, 1 bulan penuh dengan ibadah-ibadah, kita merasa itu di tahun baru dulu mendapatkan suatu hikmah yang sangat besar. Di mana setelah itu semua masalah menjadi ringan, semua beban hidup itu dan beban perasaan itu bisa atasi dengan baik. Nah inilah makna daripada kesehatan psikologis kita di dalam Ramadan. Karena di saat Ramadan lah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Ramadan lah kita bisa mengamal ihsan dengan sebaik-baiknya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kebaikan yang meningkatkan kita kelas kita dari sekedar seorang muslim ke mukmin naik ke muhsin. Muhsin di level mana awak tu telah melihat Allah dalam setiap kesempatan, atau setidak-tidaknya pada level yang lebih rendah dari itu kita sadar sepenuhnya bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena awak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penambahan risiko penambahan dosa itu akan sangat berkurang sekali, dan kita merasa tenang bahwa kita bersama dengan Allah menghadapi segala kesulitan. Mama dan Ete itu adalah hikmah daripada kesehatan fisik dan psikologis yang kita bisa dapat sesuai dengan usia awak, kan yang sebentar lagi akan usia tua, usia 60-70 tahun. Dan itulah hikmahnya bagi kita yang berusia di sekitaran antara 50 dan 60 tahun memasuki Ramadan tahun ini. Moga-moga di akhir Ramadan nanti kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang maksimal. Mungkin yang untuk paparan awal segitu saja dulu. Mungkin untuk tambahnya awak aroan dari Mak Malin, Biko, Mak Ne, Mak Bon, Inyak, Sado Etek, Mak yang ada risiko, Mak Iman, ya. Mari kita saling menambah, saling mengingatkan. Semoga ada yang bisa kita dapatkan dari silaturahmi kita malam itu bermanfaat bagi kita menghadapi Ramadan yang akan beberapa hari lagi yang datang, dan di akhir Ramadan Allah memberikan kepada kita janji yang paling tinggi daripada pelaksanaan ibadah Ramadan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam Ramadan itu, maka akan dibersihkan dosa-dosa yang terdahulu. Dan sabaliatnya yang tadi Muhammad dan Tete, kamin saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa yang tak ada pun yang didapatnya dari puasa itu kecuali lapar dan haus. Maka Mak Nik dan kawan-kawan telah menyiapkan suatu tema yang awak bicarakan secara singkat malam ke, yaitu bagaimana menyiapkan diri awak, bagaimana memasang strategi sesuai dengan umur awak. Awak sedang menghadapi dua keadaan metamorfosis dari orang yang muda, yang kuat, yang gagah perkasa, yang sebentar lagi masuk usia tua. Itulah metamorfosis pertama. Yang kedua adalah metamorfosis dari orang yang berlumuran dosa menjadi orang yang nanti insya Allah fitri di akhir Ramadan. Nah, itu tema yang sangat tepat sekali. Nah, kalau ada yang bisa kita diskusikan C2 nanti sama-sama kita jawab Muhammad dan Tete. Dari yang bawa bujuk demikian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabana Pade yang disampaikan oleh Buya. Mungkin barangkali kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silakan saja diaktifkan mic-nya supaya interaktif aja. Silakan kawan-kawan. Halo Nick. Ya, silakan lanjut. Saya ingin bertanya. Hilman, silakan Hilman.